Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengelola stres di era pandemi ini. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Arina Widyamurni, SPPD KPSI. Assalamualaikum Dr. Rina. Waalaikumsalam, Prof. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Dr. Rina, ini sekarang di era pandemi ini stres ini berlipat ganda. Mulai dari Iya ya. ketakutan akan kena terinfeksi, mulai kecemasan orang tersayang terkena infeksi, apalagi ada yang sudah mendahuluin gitu ya. Iya. Yang paling parah nih, nggak ada satupun orang di dunia ini meramalkan kapan selesainya. Ini rupanya memicu stres luar biasa. Apalagi sampai kapan ya? Ya, apalagi kondisi ekonomi sekarang ya tentu akan sangat mempengaruhi sekali. Nah, kita nih masyarakat pengen tahu nih apa ya trik-triknya bagaimana supaya stres ini bisa kita kelola sehingga bisa melahirkan energi yang positif sehingga masih bisa produktif di era pandemi ini. Silakan, Dr. Rina. Baik, Prof. Kayaknya mah itu pilihan ya. Mengingat pandemi itu nggak tahu kapan berakhirnya. Kalau kita nggak akhirnya berdamai ya, kita harus kelola stres kita untuk akrab ya. Bahwa di sekitar kita nih ada nih virus corona gitu lah ya. Nah, kalau kita tidak mempunyai pikiran positif ya kita mungkin akhirnya memilih tidak keluar rumah ya, tidak aktivitas kemana-mana, dan tentu saja menimbulkan tekanan di batin kita dan timbullah ansietas. Jadi memang di beberapa penelitian dikatakan bahwa pandemi ini akan berujung pada gangguan psikologi seperti PTSD, Prof, Post Traumatic Stress Disorder, yang angkanya cukup tinggi, terutama pada nakes itu bisa 25% setelah 2 tahun pandemi berakhir. Ya, jadi setelah 2 tahun pandemi berakhir 25% tuh petugas kesehatan atau mahasiswa di bidang kesehatan yang praktek rumah sakit itu ngalami namanya PTSD. Kalau masyarakat sekitar 18-20%. Nah, apa yang sebenarnya yang menimbulkan stres yang tinggi adalah ternyata media sosial, Prof. Ternyata berita yang dari pemerintah bisa bikin 18% sampai 20% ngalami stres, tapi berita yang beredar di luar itu mencapai 20-30%-nya orang stres karena itu. Maka yang pertama kali mengelola stres adalah pandai mengelola manajemen gadgetnya. Mana yang perlu didengerin, video yang dipost kawan-kawan di grup, mana yang tidak. Nah, itu yang penting. Kalau Rina sarankan, percayalah yang dari orang yang berkompeten. Kadang-kadang kan postingan tuh nggak jelas siapa gitu ya, hal-hal yang harus diperhatikan hal lain. Jadi kadang-kadang ini siapa pengirimnya kita nggak tahu, siapa yang bicara kita nggak yakin, maka mungkin itu dihapus saja ya. Jadi pengelolaan manajemen pertama, kendalikan latih kemampuan kita mengenal berita tentang pandemi, itu yang pertama. Yang kedua, kenali kalau kita tuh lagi stres. Nah, kita itu harus bisa memahami bahwa kita sebenarnya lagi stres. Bagaimana cara mengenali kita lagi stres? Nah, kalau kita sehari-harinya cukup menjadi orang yang tenang, tapi kemudian sekarang kasak kusuk pekerjaan kita malah tidak selesai, padahal kita sudah bekerja banyak, kita sudah tidak mengelola waktu kita dengan baik, mungkin gangguan tidur, paling banyak gangguan tidur kayaknya. Kemudian segala hal yang terkait pandemi kita sudah berdebar-debar, rasa tidak nyaman, ya itu artinya kita stres sebenarnya dengan COVID itu. Nah, yang ketiga sebenarnya justru kalau kita stres dengan pandemi, kita kuasai dulu teorinya gitu. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa yang berbahaya itu sebenarnya kan penularannya. Buktinya yang tanpa gejala itu 80-90% loh ternyata gitu. Yang bergejala sampai dirawat berat itu tidak sampai 20% gitu ya. Artinya kan tidak mematikan nih sebenarnya, tapi dia berbahaya karena penyebarannya sangat kuat, sangat cepat, apalagi dari varian-varian baru banyak berdatangan. Artinya kalau kita mengerti bahwa penularan yang cepat ya berarti kita transmisinya kita stop.
maka biasakanlah pakai masker asal keluar rumah, biasakanlah cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer seperti itu, jaga jarak lah gitu. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya kita lalui dengan baik karena kita paham. Tapi kalau kita membabi buta ilmunya tentang COVID, orang bilang begini kita percaya, lalu kita begini pula, nah akhirnya kita sendiri sibuk ya. Misalnya kata orang minum rebusan daun sungkai, minum rebusan ini, kita lakukan semuanya, tapi kita nggak mengerti tujuannya apa, malah menimbulkan kecemasan. Jadi kalau kita tidak bisa, atau yang terakhir, andaikan ya setelah kita mencoba berakrab-akrab lah dengan corona ini, dengan mengerti lah prosedur segala macam, tapi kita masih worry dan bahkan sudah mengganggu kepada kehidupan kita sehari-hari, maka bertanyalah pada ahlinya, berobatlah. Jangan takut ke dokter, jangan takut ke rumah sakit, karena justru rumah sakitlah tempat yang paling jelas bedanya red zone dan green zone, ya Prof ya. Rumah sakit justru tempat paling aman, ini yang tidak dimengerti oleh pasien sebenarnya. Rumah sakit itu punya cara-cara untuk mengatakan ini green zone, ini red zone. Jadi, tapi di luar sebenarnya yang harusnya kita takut, ya di luar aktivitas di luar yang tidak jelas lagi mana area merah dan hijaunya, gitu Prof. Jadi 4 langkah ini mestinya mudah-mudahan bisa membantu masyarakat ya untuk mengatasi cemas dalam atau stres di masa pandemi ini. Baik. Lalu bagaimana dengan pendekatan agama? Nah, oke. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman. Pandemi ini hukuman buat orang di dunia yang sudah banyak sekali lalai dengan pendekatan dengan agama. Ada yang bilang ini ujian. Nah, sekarang kalau Rina menyarankan kalau pendekatan agama, kita mestinya bersyukur karena Allah memberikan sesuatu yang membuat kita berubah. Banyak berubah yang bagus di sini. Misalnya sebagai petugas kesehatan kita pulang ke rumah itu kita pasti bersih diri dulu, tidak langsung bertemu dengan keluarga. Ya, jadi artinya kalau selama ini entah apa yang kita pegang di rumah sakit, sampai di rumah kita langsung berbaur dengan keluarga, mungkin banyak penyakit yang kita bawa pulang. Tapi sebagai nakes sekarang kita dilatih pulang sampai di rumah bersih, mandi dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, program kita banyak yang berhasil. Dulu alangkah susahnya mengajak pasien pakai masker, tapi sekarang spontan mereka pakai masker. Dulu sangat tersinggung, ada pasien tersinggung kalau kita cuci tangan setelah periksa badan dia ya. Nah, sekarang orang harus akhirnya paham bahwa setiap bersentuhan dengan seseorang kita cuci tangan. Banyak hal-hal yang sebenarnya membuat pelayanan kesehatan kita menjadi lebih baik. Jaga jarak dan sebagainya itu sekarang di rumah sakit juga jadi nyaman kita karena ada pembatasan dan sebagainya. Dokter dengan pasien pun terlihat interaksi yang baik ya, karena walaupun kita pakai masker tapi suara kita upayakan tetap terkesan familiar dan sebagainya, interaksi komunikasi kita menjadi lebih baik. Kalau dulu kita bergumam aja kadang-kadang ke pasiennya, tapi sekarang kita terpaksa harus ngomong yang jelas karena kita pakai masker. Banyak perubahan positif sebenarnya. Nah, belum lagi masalah-masalah lain yang masyarakat harus paham bahwa sebenarnya kalau kita mengatakan ini adalah ujian, mungkin sebenarnya energi positifnya ada, bahwa kita kalau mau ujian kita harus punya persiapan dan kalau kita lulus kita naik kelas. Tapi kalau kita bilang ini hukuman dari pandangan psikologi ya, pandangan psikosomatik, kalau kita bilang ini hukuman atas perbuatan yang kita lakukan, respon kita bisa dua. Pertama kita minta ampun, sekelompok orang akan minta ampun, minta maaf, taubat, tapi sekelompok orang akhirnya akan ketakutan. Ya, kalau ini kalau kita bilang nih hukuman nih karena perilaku kita begini-begini, nah yang ada sebagian yang akan ketakutan ya sehingga tidak tahu berbuat apa dan jatuh pada kondisi gangguan psikologis. Sebagian mungkin akan memilih hal yang positif, dia tobat, dia berbuat baik, setiap azan dia langsung sholat, tidak lalaikan lagi sholatnya. Jadi kalau bagi orang-orang yang masalah ketahanan emosinya tidak kurang baik, Rina sarankan pandang pandemi ini sebagai ujian. Jadi dengan ujian kita akan berupaya untuk menguatkan diri kita, menambah bekal kita sehingga suatu saat kita lulus dan naik pangkat. Nah, kalau naik pangkat di bidang agama itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah begitu kan kita ada kekuatan positif di diri kita untuk mengatakan bahwa kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Jadi apapun beban yang timbul, apapun penyakit beratnya yang kita dapatkan karena pandemi tidak jadi masalah. Kadang Rina contohkan tentang kondisi Nabi Ayub misalnya. Sudahkah kita separah Rasul kita untuk sakit ya? Nabi kita sakit seperti itu, apakah kita sudah separah beliau? Kalau belum, berarti kita harusnya bersyukur. Nah, jadi pemilih yang positif aja lah, Prof, supaya tidak nambah tekanan. Lalu bagaimana peran olahraga atau melakukan hal yang positif tentang hobi? Gitu?
Sebenarnya itu meningkatkan imun kata orang begitu ya. Kalau Rina melihat itu sebenarnya pertama bisa mengalihkan perhatian dari pikiran tentang penyakit ataupun tentang pandemi. Kalau kita selama ini fokus pada pekerjaan-pekerjaan utama kita, tapi sekarang karena ada tuntutan, karena pandemi ini kita harus sehat, kita olahraga, hobi kita berkebun dan sebagainya bisa dipakai untuk membuat kita happy. Nah, maka menurut ini itu adalah upaya untuk membangkitkan energi positif gitu dan akhirnya membuat kita tahan terhadap kondisi yang ada di pandemi sekarang. Jadi pasti positif lah Prof. Silahkan, apalagi kalau mengerjakan sesuatu yang memang passion kita kayak ini kan. Kalau nggak pandemi kan nggak ada YouTube-nya Prof. Davitri. Sama dengan Rina kan juga bikin YouTube sendiri, Dokter Arina itu kan gara-gara pandemi. Bikin live di Instagram itu pun gara-gara pandemi karena tidak bisa kontak lama dengan pasien. Jadi ke pasien, ya lihat aja video saya di Instagram, dengerin gitu. Karena kalau ketemu tiap sebentar kan nggak bisa. Jadi hal-hal yang positif begini perlu dikembangkan dan itu membuat kita mengalihkan perhatian dari ketakutan terhadap COVID. Itu pentingnya. Ya, baik. Waduh, ini sangat bermanfaat sekali nih kepada masyarakat kita ya, yang rata-rata semuanya derajat stresnya pasti bertambah ini. Iya, pasti. Semoga cerita kita ini akan dapat membantu masyarakat kita. Iya. Dan tentu kita akan semoga bisa melewati ya era pandemi ini dengan baik gitu ya, tentu dengan usaha kita bersama baik dari nakes maupun dari pihak masyarakat sendiri gitu. Mungkin satu lagi Prof, saran Rina, apapun yang kita rasakan tuliskan. Karena nanti kalau kita bertahan dan lulus nanti ya setelah pandemi usai kita masih ada, kita ada bukti bahwa dulu kita pernah menulis sesuatu yang kita hadapi terkait pandemi. Iya. Kalau penulis ini udah menulis aja pikirannya nih. Ya, disarankan itu ventilasi Rina bilang kan. Dikeluarkan, Prof. Paling tidak di buku harian ya. Iya betul, diary. Nggak harus diposting di Facebook, enggak. Diary aja. Ya. Ya. Baik, Rina, terima kasih atas sama-sama, Prof. Bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.